Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan harapan semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan juga dengan harapan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap toleransi, menghargai pendapat ataupun pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong atau hidup berdampingan dengan orang lain ataupun dengan orang yang berbeda suku dan ras, itu harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan adalah salah satu momen yang tepat untuk kita meningkatkan rasa toleransi kita, baik kepada sesama muslim maupun kepada agama lain. Kenapa Ramadan dikatakan momen yang tepat untuk melakukan toleransi yang sangat tinggi? Karena ketika Allah mengisyaratkan firman-Nya mengenai Ramadan, beliau bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Puasalah engkau sebagaimana umat-umat sebelum engkau berpuasa." Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa yang kita jalani adalah ibadah yang mengadopsi agama-agama sebelum Islam. Artinya nabi-nabi terdahulu pun melakukan sebagaimana kita lakukan, yakni berpuasa. Cuman mungkin berbeda cara dan kaifiyahnya. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan tidak hanya umat Islam, tapi umat-umat sebelumnya pun melakukan puasa. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk bertoleransi, untuk saling menghormati dan saling menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Dalam beragama, kita tidak bisa mengaku paling benar, mengaku paling hebat dan menyalahkan orang lain ataupun mengkafirkan orang lain. Sebab dalam beragama intinya adalah mencari kebenaran yang hakiki. Dan juga dalam kita beragama adalah mencari titik temu, bukan mencari pertengkaran. Oleh karena itu, dalam puasa Ramadan ini, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah. Demi
terciptanya kelangsungan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, kenapa puasa Ramadan itu harus meningkatkan rasa toleransinya? Karena apa? Di dalam puasa terdapat ajaran profetik yang sangat luhur, di mana orang puasa tidak boleh menyakiti orang lain, walaupun dirinya tersakiti. Sebagaimana terekam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfuthu wala yajhalu fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyakun inni shaimun inni shaimun." Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman," ketika engkau sedang berpuasa, maka fala yarfuthu wala yajhalu, maka engkau jangan berbuat mencaci maki dan juga jangan berbuat kebodohan. Fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Ketika dirimu dicaci maki oleh orang lain ataupun bahkan mau dibunuh, maka ucapkanlah inni shaimun inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Perintah Nabi Muhammad SAW agar kita diam ketika dicaci maki, bahkan tidak boleh menyakiti walaupun kita disakiti, itu mencerminkan bahwa ibadah Ramadan, puasa yang kita jalankan harus menjadikan kita orang yang soleh baik secara individu maupun secara sosial. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dicaci maki oleh orang kemudian kita diam, bukan berarti kita mengalah, bukan berarti kita kalah, tapi kita sedang menunjukkan bahwa caci maki, hinaan yang dilontarkan kepada orang lain kepada kita, kemudian kita diam, itulah hakikatnya kemenangan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, momen Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk lebih giat dalam berintrospeksi diri, sehingga timbullah rasa toleransi yang sangat tinggi. Jamaah akurat rahimakumullah. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, khamsatu asya'a tahbutus saum ay tubtilu thawabuhu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-humusu wan nadhru bisyahwatin. Dikatakan bahwa ada 5 hal yang dapat membinasakan pahala puasa. Yang pertama yaitu al-kadhibu, dusta. Dan yang kedua wal ghibatu, ghibah. Dalam hal ghibah dan dusta, ini menjadikan kita seorang yang jujur apa adanya, dan ini dilatih di dalam puasa Ramadan. Kemudian wal yaminul humusu wan nadhru bisyahwati, kemudian yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang kita anggap benar padahal itu salah, atau dalam artian menjual kebenaran demi kesalahan. Itulah kenapa puasa dikatakan momen yang tepat untuk menjaga toleransi, karena yang pertama, ketika diturunkan ayatnya pun ternyata ibadah kita mengadopsi dari agama-agama yang lain, membuat kita sadar bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sama persis seperti ibadah-ibadah agama lain. Dan yang kedua, kenapa ibadah Ramadan untuk meningkatkan rasa toleransi? Sebab ibadah Ramadan tidak akan diterima kalau kita berbohong, kalau kita menyebar hoak, dan kalau kita mencaci maki. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun berikutnya, dan semoga Allah menerima Ramadan ini dan meridhoinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini